Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Niki Yuhan. Saya akan mempresentasikan materi supply chain dengan tema Supply Chain Operating Reference atau dikenal dengan model SCORE. Berikut adalah beberapa hal yang akan dibahas di dalam video ini mengenai model SCORE. Yang pertama adalah apa sih SCORE itu? Lalu tahapan-tahapan apa saja yang ada di dalam SCORE? Yang terakhir adalah tujuan daripada SCORE. Supply Chain Operation Reference pada tahun 2002, Supply Chain Council memperkenalkan dan mengembangkan kerangka pengukuran kinerja supply chain yang dikenal dengan model SCORE. SCORE dikembangkan untuk mendeskripsikan proses manajemen yang diasosiasikan dengan seluruh fase yang terlibat untuk memenuhi permintaan customer. Berikut adalah 5 proses manajemen utama supply chain yang didefinisikan dalam model ini, yaitu yang pertama adalah plan atau planning, yang kedua source atau sumber daya, yang ketiga adalah make atau pembuatan atau manufaktur, yang keempat adalah delivery atau pengiriman, dan yang terakhir adalah return atau pengembalian. Berikut adalah tahapan-tahapan pada model SCORE. Yang pertama adalah identifikasi supply chain perusahaan. Identifikasi ini dilakukan dengan cara mengamati supply chain perusahaan dan menyusun kerangka supply chain perusahaan dengan pendekatan metode SCORE. Dan yang kedua yaitu adalah dekomposisi proses SCORE. SCORE meliputi 3 level proses, di mana ketiga level proses tersebut menunjukkan bahwa SCORE melakukan penguraian atau dekomposisi proses dari yang umum ke yang detail sehingga mendapatkan KPI perusahaan yang akan diukur kinerjanya. KPI yang dirancang dengan pendekatan SCORE adalah berdasarkan perspektif utama supply chain, yaitu plan, source, make, delivery, dan return. KPI ini yang akan menjadi indikator keberhasilan performa supply chain perusahaan. Tahapan yang ketiga yaitu adalah validasi KPI atau Key Performance Indicator. KPI digunakan dalam pengukuran performasi supply chain. Setelah KPI ditentukan, kemudian dilakukan validasi terhadap KPI tersebut apakah benar-benar mempresentasikan performasi supply chain perusahaan. Pengujian ini dilakukan melalui diskusi dengan pihak perusahaan yang berkompeten di bidang. Tahapan yang keempat yaitu membuat dan memberikan pembobotan terhadap hierarki KPI level 1, 2, dan 3 dengan metode AHP. KPI yang sudah divalidasi kemudian dirancang hierarki dari KPI tersebut berdasarkan klarifikasinya dari level 1, 2, dan 3 dan dilakukan pembobotan terhadap masing-masing KPI tersebut dengan metode AHP. AHP digunakan untuk menentukan prioritas atau bobot untuk alternatif-alternatif solusi dan kriteria-kriteria yang digunakan untuk menilai alternatif tersebut. Nilai pencapaian performasi masing-masing KPI dapat dari kondisi atau data real perusahaan yang disesuaikan dengan masing-masing KPI. Lalu hasil pencapaian perusahaan tersebut kemudian dibandingkan dengan target perusahaan. Yaitu lanjut ke tahapan kelima, yaitu scoring system dengan metode OMEX. Perhitungan skor pencapaian performasi perusahaan dengan menggunakan metode OMEX. OMEX ini berfungsi untuk menyamakan skala nilai dari masing-masing indikator KPI. Tahapan yang berikutnya yaitu evaluasi kinerja supply chain perusahaan dengan traffic light system. Dari scoring system yang dilakukan dengan metode OMEX, lalu dilakukan evaluasi terhadap hasil pencapaian perusahaan. Apakah sudah mencapai target perusahaan dari masing-masing KPI? Dari traffic light system ini dapat diketahui apakah nilai skor dari KPI tersebut perlu diperbaiki atau tidak. Dan tahapan yang terakhir yaitu adalah rekomendasi perbaikan. Setelah kita
Setelah melakukan 6 tahapan tersebut, tahapan terakhir yaitu adalah rekomendasi perbaikan dilakukan terhadap indikator yang masih memerlukan perbaikan. Rekomendasi ini dilakukan berdasarkan analisa dari hasil KPI berupa tindakan perbaikan yang dapat diimplementasikan kepada perusahaan. Berikut adalah contoh dari identifikasi supply chain perusahaan. Nah, dari gambar ini kita dapat melihat bahwa ada banyak sekali interaksi mulai dari konsumen, ke pemasaran, ke pengadaan, supplier, produksi, transportasi, hingga kembali lagi ke konsumen. Selanjutnya adalah atribut performasi dan metric level. Berikut adalah tabel metric level supply chain beserta satuannya. Atribut kinerja yang pertama yaitu adalah supply chain reliability dengan metrik POF atau Perfect Order Fulfillment. Apa sih POF ini? Jadi, POF adalah persentase dari pesanan yang terkirim lengkap dan pada waktunya sesuai dengan permintaan pelanggan dan barang yang dikirim tidak memiliki masalah mutu. Yang kedua, supply chain responsiveness atau ketanggapan supply chain dengan metrik OFCT atau Order Fulfillment Cycle Time. Nah, kalau OFCT ini adalah jumlah waktu yang dibutuhkan sejak dari order diterima sampai produk diterima di tempat pelanggan. Besarnya nilai OFCT dapat diukur dari rataan jumlah hari yang dibutuhkan dalam pengiriman produk ke pelanggan, mulai dari pelanggan memesan barang hingga barang tersebut sampai ke tangan pelanggan. Yang ketiga adalah supply chain cost atau biaya supply chain dengan metrik COGS atau cost of goods sold. Nah, kalau COGS ini dapat diartikan biaya langsung untuk material dan biaya upah yang dibutuhkan untuk membuat produk. Atau COGS juga dapat diartikan dengan HPP atau harga pokok penjualan. Dan atribut kinerja yang terakhir yaitu adalah supply chain asset management dengan metrik CTCCT atau cost to cost cycle time. Cost to cost cycle time ini adalah metrik yang mengukur kecepatan supply chain untuk mengubah persediaan menjadi uang. Jadi, semakin pendek waktu yang dibutuhkan, maka akan semakin bagus supply chain-nya. Perusahaan yang baik yaitu adalah perusahaan yang memiliki siklus cash to cash yang pendek. Dan yang terakhir adalah tujuan dari skor. Penggunaan model skor dalam merancang sistem pengukuran kinerja rantai pasok berdasarkan proses membuat perusahaan mampu mengevaluasi kinerja rantai pasok secara holistik untuk melakukan monitoring dan pengendalian. Selain itu juga mengkomunikasikan tujuan organisasi ke fungsi-fungsi pada rantai pasok dan juga dapat mengetahui di mana posisi suatu organisasi relatif terhadap pesaing serta menentukan arah perbaikan bagi penciptaan keunggulan bersaing. Dengan demikian, tujuan lain dari skor adalah untuk tolak ukur bagi perusahaan agar dapat mengetahui di titik mana pencapaian perusahaan tersebut dan juga sejauh mana keunggulan perusahaan terhadap produk pesaingnya. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.